Pemirsa, hari ini DPR dan Menteri Keuangan menggelar rapat bersama membahas reformasi birokrasi dan Kementerian Keuangan. Dalam rapat ini juga tentunya membahas soal dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di tubuh Kemenkeu. Dalam rapat ini, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya dengan PPATK telah melakukan kerjasama terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana pendanaan terorisme untuk dicegah. Nah, selain itu pihaknya juga telah bekerja sama untuk optimalisasi penerimaan pajak dengan PPATK. Sri Mulyani juga menjelaskan asal mula temuan PPATK soal transaksi janggal tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa surat temuan transaksi PPATK tersebut dikirimkan ke Kemenkeu tidak ada angka seperti nominal yang saat ini telah ramai diperbincangan di publik. Sementara untuk rincian 300 surat dari PPATK tersebut, 65 surat ini senilai 253 triliun rupiah ditujukan kepada perusahaan atau korporasi. Sementara itu, surat yang ditujukan ke Kemenkeu senilai 3,3 triliun rupiah merupakan akumulasi transaksi debit dan kredit dari seluruh pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli harta. Juga ada surat yang berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini juga baru pertama kali PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat kepada Kementerian Keuangan, karena biasanya tadi yang seperti saya sampaikan surat-suratan antara Kemenkeu adalah tadi berhubungan dengan kalau ada penyelidikan entitas, jadi tidak pernah melakukan suatu kompilasi keseluruhan apalagi dari tahun 2009 hingga 2023. Jadi ini agak di luar pakem memang. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis B-Universe Agnes Purba langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Agnes, selamat sore. Anda tentu mengikuti apa yang dibahas dalam raker tadi. Bisa Anda elaborasikan poin-poin penting yang disampaikan oleh Menkeu. Kenapa akhirnya ada tudingan transaksi janggal yang nilainya bombastis 349 triliun rupiah, Agnes? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 11 memanggil Menteri Keuangan beserta jajarannya untuk kemudian membahas poin-poin yang saat ini sedang ramai diperbincangkan publik. Salah satunya yaitu transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Rapat ini tadinya berlangsung pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai sekitar 10 menit yang lalu. Artinya rapat hari ini berlangsung selama sekitar 5 jam lamanya untuk membahas hal-hal yang kalau tadi saya ikuti adalah hal-hal terkait 349 triliun. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini adalah pada tanggal 8 Maret 2023 lalu, Menkeu mengatakan bahwa pihaknya merasa kaget karena sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa ada transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Itu yang kemudian membuat Menteri Keuangan kaget karena di tanggal 8 Maret ia belum menerima sama sekali surat dari PPATK. Kemudian pada Kamis 9 Maret 2023 Kementerian Keuangan baru saja menerima surat dari PPATK, di mana memang surat tersebut tertanggal 7 Maret 2023, artinya satu hari sebelum Menko Polhukam Mahfud MD ini menyatakan bahwa ada transaksi janggal. Dan di dalam surat pertama yang dikirimkan oleh PPATK kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan periode dari 2009 sampai 2023 ini, total surat sebanyak 196 surat dengan 36 halaman. Di dalam surat itu memang dinyatakan bahwa tidak ada data mengenai nilai atau mengenai uang yang seperti disampaikan oleh Menko Polhukam sebelumnya.
Dan juga sehingga hanyalah surat itu hanya berisi nama-nama yang akan diselidiki oleh PPATK. Kemudian Menkyu meminta kembali kepada Kepala PPATK yaitu Ivan untuk kemudian dirincikan kembali dengan angka yang sebenarnya detail seperti itu kepada Kementerian Keuangan. Kemudian pada Senin 13 Maret 2023, ini PPATK mengirimkan kembali surat yang kedua untuk Kementerian Keuangan. Dan di dalam surat itu ada sebanyak 300 surat dengan sebanyak 43 halaman. Adapun rincian daripada 300 surat itu, diantaranya 65 surat senilai 253 triliun ditujukan kepada perusahaan atau korporasi, sehingga bukan kepada Kementerian Keuangan. Lalu 100 surat diantaranya senilai 75 triliun rupiah ditujukan kepada aparat penegak hukum, dan 135 surat senilai 22 triliun terkait korporasi dan juga pegawai Kementerian Keuangan. Sri Mulyani tadi menjelaskan bahwa sebanyak 135 surat dengan nilai 22 triliun ini merupakan bagian dari tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Sehingga di mana 18,7 triliun ini menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya sebenarnya. Kemudian dia juga menyatakan bahwa yang benar-benar ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan ini hanyalah 3,3 triliun dari periode 2019, maksud saya 2009 hingga 2023. Di mana nilai tersebut 3,3 triliun berdasarkan akumulasi transaksi debit dan juga kredit serta penghasilan dari seluruh pegawai dan juga transaksi dengan keluarga dan juga transaksi jual beli aset. Juga ada surat memang yang berkaitan dengan clearance pegawai atau yang digunakan dalam rangka mutasi promosi atau fit and proper test. Dan dari angka 3,3 triliun yang muncul tersebutlah, Menkyu mengklaim sebenarnya mereka telah melakukan dan menyelesaikan sebanyak 82 audit investigasi dengan hukuman disiplin kepada 193 pegawai. Dan dilakukan juga pelimpahan berkas perkara kepada aparatur penegak hukum, di mana 13 mantan pegawai Kementerian Keuangan ini telah mendapatkan vonis pengadilan karena kasus korupsi yang telah dilakukan oleh para pegawai tersebut. Dan tadi usai dari selesai rapat daripada DPR dan juga Menteri Keuangan, Menkyu, Sri Mulyani menyatakan bahwa mereka pihaknya Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk kemudian mengusut tuntas jika masih ada yang dirasa kurang selesai atau kurang clear, seperti itu, Stefan. Baik, kita tunggu juga nanti penjelasan dari Mahfud MD, Menko Polhukam yang rencananya akan bertemu juga dengan DPR hari Rabu nanti. Terima kasih rekan Agnes Purba melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.